Dan yang luar biasa, kalau ada orang datang, kamu pinjam duit 5 juta, bukan dikasih 5, malah dikasih 10 gitu. Nah, 10 juta, dan nggak pakai syarat dan jaminan. Mungkin kalau dia mungkin dia nggak kembali itu ada 1 eman kata dia. Terus dia merasa memang di situ sekali lagi, tak kalah kaya yang bikin dia punya riba tadi, sholatnya lupa. Gua nggak kepikir ke sholat. Yang kedua nggak kepikir yang namanya riba. Nggak ada yang ngajarin. Dia cerita singkat itu sampai pokoknya orang dari sekian miliar itu habis tak tersisa. Dia pindah ke Jakarta, di Jakarta ngaji, tapi yang nggak tahu mungkin nggak ada follow up. Terus dia dapat rezeki cuma 10 juta Pak. Setannya datang lagi, 10 juta dimasukin forex lagi. Naik jadi 20, 30, 45, habis lagi jadi 0. Kacau, ini apa, ada yang salah dengan diri dia. Saya persingkat aja ya. Sampai itu waktu kayak gini Pak, yang membuat dia penasaran jadi kaya, tapi ini semangatnya boleh ada tiru, tapi ambil yang positif. Gini dia ngomong, waktu punya duit di rekening bank, itu sampai ya ampun ya Robi, itu kalau dia datang ke bank, siang-siang itu, ini karyawan bank ada berapa? 30, saya traktir semuanya hari ini. Dia kerja tukang parkir, pokoknya baru sampai kepala cabang kenal dia. Rajin sedekah. Ngomongnya gini Pak, ini yang membuat mudah-mudahan jadi motivasi Anda, tapi yang baik. Mbak, yang ngomong ke customer, yang nabung di sini rata-rata berapa sih? Gitu, gayanya kan, gaya orang kaya. Gak banyak sih Mas. Ngomongnya gak banyak, kembali lagi yang customer service-nya. Ya rata-rata yang di sini Pak Haji ini pengusaha ya ada yang 50M, pengusaha ini Cina 100M, 200. Jadi mohon maaf Mas, Anda berapa M, gak ada apa-apanya. Dia langsung panas Pak. Itu yang membuat dia bombardir kerja keras, pokoknya halal nggak halal, pokoknya sikat gitu. Pak, mana aku udah, lu nggak ada apa-apanya, begitu kan panas kan? Nah itu yang membuat dia nggak peduli korek, pokoknya harus dapat duit. Pokoknya dari korek itu Pak, dia bagi, putar-putar, pokoknya sebulan itu Pak, itu dapat 800 juta. Simpan lagi ke sini, dia punya properti 5, mobil 10, dan sekarang tidak ada satu pun, termasuk salah satu mobil sport tadi gitu. Pokoknya lagi kaya-kayanya, luar biasa deh. Luar biasa pokoknya di situ. Terus yang terakhir itu sampai dia hancur, dia mau bangkit hancur. Dan yang terakhir dia hijrah ke Jogja. Tadi yang lagi nyupir ngomong lihat kayak dia baju putih, ini Pak Wawan. Nah Pak Wawan itu jadi tetangga. Jadi sekarang di komplek di Jalan Magelang di Jogja itu satu komplek ada 4 orang anggota PPMI. Jadi kalau acara dia mereka patungan di situ. Nah salah satunya Pak Heru. Wis Pak, kita ngaji, terus gabung PPMI, ikut dan sebagainya. Kemarin dia cerita, Pak, dulu saya pegang duit 100.000 buang aja gampang kayak nasi goreng. Sekarang saya nyari 1.000 rupiah itu kayak nyari permata. Segitunya dia ngomong. Betapa kita, tak kala kayak kita kurang bersyukur. Tak kala sekarang nyari 10.000 aja luar biasa. Sekarang kemana-mana pakai motor Pak. Dan sekarang sebagian sisa hidupnya dia mengabdi untuk kegiatan PPMI. Dia kalau ada kegiatan dia syuting kayak seperti ini. Dia hasil karya video-video itu hasil karya dia. Dan luar biasa, dia mungkin karena dia kasusnya itu 18M, itu uang dia bukan uang hutang. Jadi dia punya hutang tidak terlalu banyak lagi gitu loh. Tapi dia posisinya lagi memang dijatuhin sama Allah. Tapi dia selalu ngomong, saya jatuh, tapi hati saya tenang, ini yang saya cari. Ketimbang saya banyak duit, tapi saya galau. Itu adalah pilihan. Tapi dia doakan mudah-mudahan dalam bulan depan Desember saya deal lumayan besar, dan itu bisnisnya pastilah tadi. Kalau yang Pak Kamal sama, Pak Kamal dia ngomong tidak apa-apa, hari ini saya dikejar debt collector, ini adalah proses pembersihan dosa. Kalau dulu belum ngaji boro-boro ngomong kayak gitu Pak, mau debt collector datang, luar biasa pokoknya. Kok saya didatangi debt collector kok hati lebih tenang, ayo keren kan? Seharusnya orang kabur alun gitu kan, ya tenang dihadapin aja gitu. Dia mau ngomong keluar bonbit, bahasa bonbit tahu ya, kalimat binatang mau ngomong ini mau ngomong itu ya cuek aja. Kan udah ngaji, dia ngomong kayak gini, otaknya udah saya cuci Pak. Semakin lama dia ngamuk-ngamuk marah-marah, alhamdulillah dosa aku mau beres, ini dosa aku astagfirullahaladzim. Iya, dia lebih tenang, fokusnya bukan ke si preman, tapi fokusnya ke istighfar. Ini loh Pak, ternyata kalau orang mengubah mindset, hidupnya akan lebih baik. Hari ini nggak apa-apa belum sukses, tandanya Allah masih percaya sama kita. Sukses itu sebenarnya bukan masalah bahwa ada tidak, tapi bisalah waktu. Tatkala dia bersih, Allah cinta sama kita, Allah akan angkat derajatnya, pasti gak baik. Dan bukan masalah kaya atau tidaknya,
uang atau tidaknya, tapi bicaranya adalah berkah. Saya ingin Bapak Ibu mulai sekarang, ayo ubahlah mindset Anda tentang bisnis. Bisnis itu Bapak Ibu tidak mesti harus dari dengan bank. Ubah mindsetnya. Bisnis itu tidak mesti harus dengan modal bank, modal pinjaman. Allah sudah melarang ini. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba, dan mensuburkan sedekah. Contoh, saya butuh modal usaha 200 juta, punya nggak 20 juta? Jualnya sedekahin. Anda ingin apa? Udah. Jadi segala sesuatu kalau mau konsumsi itu awalnya dengan sedekah. Saya ingin mau beli kijang, mau harganya 150 juta, udah sedekah aja 15 juta. Kerja seperti biasa, nanti Allah kasih. Tapi itu mobil yang bikin berkah. Pingin beli rumah 1 M, udah cicil aja sedekah sampai 100 juta, nanti Allah kasih 1 M. Ketimbang 1 M pakai kredit, pakai riba, udah selama perjalanan kita punya dosa. Nah sekali lagi, Anda sukses dalam bisnis, tapi enggak, kalau Anda sukses di bidang dosa, itu sukses bisnis dihancurin lagi. Nah itu yang lebih ngeri. Nah saya akan tambahin ada materi baru khusus Anda yang hadir di sini. Kasih materi ini. Ada yang bawa buah-buahan nggak? Ada yang bawa buah-buahan nggak? Bukan saya. Ada yang bawa apel nggak? Hah? Nggak ada. Ini saya ngasih apa? Ada aqua, ini bawa ke rumah. Ada yang bawa aqua yang belum dibuka. Nah, ini saya kasih contoh. Materi sore ini pemaknaan. Ini yang menurut Bapak Ibu bisa cepat lunas hutangnya, biar jadi orang sukses. Ini air minum. Saya ubah pandangan Anda. Ini apel. Kalau ini gini, kalau umpamanya, kalau ada apel jatuh, pas Anda dulu waktu SD jatuh, Anda mau dari sekolah ke rumah pasti melewati sawah, melewati ladang, melewati kebun. Nah pas di kebun, terus ada apel jatuh, kira-kira apa yang Anda lakuin? Ambil apel dan Anda makan. Gak peduli ini kebunnya siapa, betul nggak? Ya zaman SD kan gak ngerti ilmu. Lihat, apel jatuh. Ini pemaknaan akal jatuh. Ini makna yang pendek. Makna yang kedua, apelnya jatuh, tapi jatuhnya di kebun seorang pengusaha. Di kebun seorang pengusaha. Dan pas jatuh itu di ladangnya dia. Makna apel jatuh bagi pengusaha apel, apa artinya? Tandanya apel ini harus lihat, makin luas gak maknanya. Ini cuma konsep apel jatuh. Nah sekarang ini yang terakhir, apel jatuh. Nah ini Bapak Ibu, kalau saya naikin ke atas air minum atau apel ini pasti jatuh ke bawah. Apa yang disebut dengan gravitasi? Tahu siapa penemu gravitasi? Di situ orang kaya luar biasa. Paham? Dan dari awal sama-sama konsep kapal jatuh, tapi semakin Anda luas memaknai masalah Anda semakin jadi sukses. Yuk kita uji coba. Anda makin cerdas gak dalam hidup? Ujian pertama, pakai cara gitu kan? Ibu, ada berapa kotak? Ayo jawab. 5. Ada berapa kotak? Cepat. 5. Pak. Ada berapa? Iya, ada berapa kotak? Jadi ini 1 sampai 25 ada berapa kotak? 25 kotak. 25. Ya berapa lebih dari 25 jelas. Aku masih hitung saya. Ibu berapa? 26. 26 nya mana Pak? 25 plus 1 yang kotak. Oke. Bapak 25. Berapa Pak? 26. Sama yang kotak besar. Bapak? Berapa? 3. Mana Pak? Mana Pak? Ini tunjukin tombolnya. Yang warna angka 1 atau sampai 5 itu ada 1 kotak. Terus Angka 6, 10 nanti tambah 20 juga 1 kotak. Terus 11 sampai 15, 21, 25 itu 1 kotak. Oke, itu toh. Ya, saya tahu. Bapak berapa Pak? 100. Banyak banget. Bapak berapa Pak? 26. Yuk kita bahas ya biar ada cepat. Ini 1 sampai 25 semuanya kotak, betul nggak? Ini
Kotak nggak? Iya. Ini kalau ke sini kotak nggak? Oh, Ini kotak nggak? iya. Ini kotak nggak? Iya. Nih, Iya. ini kotak kan? Oke, ini ke sini kotak bukan? Iya. Ini kotak nggak? Ini. Sekarang gini, ini ke sini kotak nggak? Ini kotak nggak? Oke, ini ke sini kotak nggak? Paham? Itu yang disebut pemaknaan. Kalau Anda melihat pemaknaan babutan terlalu pendek, Anda sudah sukses. Ini ilmu pemaknaan yang mahal. Tahu nggak saya dapat ilmu ini? Di bandara itu aja. Tapi ini yang hal luar biasa. Oke, saya mulai dari sini. Kasus mobil. Ada mobil hitam sama mobil putih. Nah, si mobil hitam itu lagi balapan sama mobil putih. Yang hitam balapan duluan. Nah, pas di belokan itu ada nenek minta duit, dia kelaparan. Apa yang dilakukan si hitam? Gak peduli orang minta-minta, pokoknya saya harus ngebut melalui belokan. Tapi setelah 100 meter dari belokan, dia masuk jurang dan meninggal. Yang si putih beda lagi. Di belokan dia berhenti, ngasih duit sedekah kepada ibunya, semoga bermanfaat. Setelah itu dia lewatin temannya, sudah masuk jurang dan meninggal. Maknanya apa Pak? Dia tidak melakukan kayak tadi dibiarkan, terus dia minta jurang. Nah, yang kedua dia memberikan. Maknanya aja deh intinya. Ada apa di situ pembedanya? Maknanya apa? Maknanya apa? Agak bingung ya. Sedekah menjauhkan dari bahaya. Oke, satu. Bapak Pak? Oke, berhati-hati ya. Bapak Bapak? Belum. Bapak Bapak? Sama sedekah. Sedekah Bapak? Tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Ayo Bu. Sedekah dan berhati-hati. Oke. Oh Bapak. Yang satu itu ini jatuhnya kan karena nggak ada apa-apa jadi kayak dosa gitu loh. Oh gitu. Satunya lagi ada pahala karena sedekah. Oke. Apa isi pemaknaan? Pemaknaan kasus bicara tadi cuma satu sebenarnya. Yang satu sedekah dan satu tidak sedekah. Jadi apa sih pemaknaan sedekah? Sedekah bisa membuat panjang umur karena dia bersedekah. Terus yang kedua, sedekah bisa menyelamatkan dari kecelakaan. Dan sedekah sebagai cas baterai. Bapak Ibu, Anda setiap bulan itu dikasih rezeki sama Allah, taruhlah 10 juta. Paham? Maaf, sebenarnya taruhlah Bapak jatahnya 10 juta. Lama-kelamaan kalau diambil, habis nggak? Seperti baterai. Bapak Ibu perlu dicas nggak? Nah, casnya itu adalah sedekah. Paham? Jadi kalau Bapak Ibu punya target ini rezeki 20 juta sebulan, casnya minimal 2 juta sebulan. Paham Pak? Jadi tolong sekali lagi, kalau Bapak penghasilan 10 juta, mau target bulan depan 50 juta, sedekah aja 5 juta. Saya kemarin ada gerakan di Jogja, habis bincang bisnis, termasuk hari ini mau saya nangkap Bapak Ibu semua. Dan ini luar biasa perubahannya Pak. Nanti saya nangkap yang ada di sini spesial, tapi nangkap untuk kebaikan. Saya cuma ngomong nanti terakhir di acara. Siapa yang berani maju ke depan, menguras harta Anda 50% Anda sedekahin. Cuma itu aja yang saya minta. Bapak Ibu tak kalau dibincang bisnis kemarin, pada mimpi itu setannya luar biasa ini. Nongol Bapak San. Lucu luar biasa. Saya akan mensedekahkan semua yang ada di rekening Bank A gitu. Saya nanya, emang rekeningnya berapa? Tidak banyak Pak Yudi, cuma 100.000. Oh deh Pak. Yang penting kan komitmen Pak. Terus yang kedua, bapak-bapak semangat. Wih, pada panas-panasan airnya Pak. Yang kedua saya semangat. Saya punya 2 tagihan dan besok saya cair. Dan 100% tagihan itu saya sedekahin semuanya. Itu ternyata makin banyak. Itu dibincang bisnis Pak. Sampai dari 2 orang berjejer sampai 20 orang Pak. Sampai ketua termasuk saya sendiri komitmen. Dan yang luar biasa, malamnya saya nggak tahu terserah. Tapi pagi-paginya pas saya mau tabligh akbar ke Gunung Kidul, ada bapak-bapak datang. Namanya Kokoh Hari itu ya. Dia jenis tapi Muslim. Kukira mau ngapain ikut bareng sholat maghrib gitu. Kenapa Pak? Ustaz, mohon maaf saya komitmen kemarin kan saya mau ngomong mau sedekah 500.000, tapi Allah belum masih rezeki sama saya. Tapi sebagai komitmen saya biar saya dimudahkan diuruskan, ini saya mau sedekah mobil saya plus BPKB-nya. Allah Akbar, saya merinding Pak. Mobil dia disedekahin. Terus yang satu lagi ada yang sedekah laptop. Allah Akbar. Bapak Ibu, Anda mau sedekah belum tentu mau sedekah. Anda mau punya duit tapi belum tentu sedekah karena nggak ada kesempatan, betul nggak? Ada kesempatan belum tentu mau sedekah karena nggak ada duit.
Yang penting ada Anda sekarang, saya nawarkan, saya kasih kesempatan pada hari ini. Anda punya duit tidak duit, tapi Anda memberikan kesempatan. Subhanallah. Ada teman saya lebih parah lagi. Kan saya tantang, ayo siapa yang mau sedekah? Pak, yang ibu-ibu majelis juga besoknya saya juga sama. Saya panggil, ayo ya, saya gak maksa siapa. Ustaz, pokoknya besok saya gajian tanggal 10, 100% gaji saya semua udah sekahin. Gak apa-apa, itu baru niat. Meskipun cairnya tanggal 10, boleh Pak. Bahkan ada yang lagi, bapak-bapak maju ke depan lagi, itu yang kawan tadi. Wah, ngomong-ngomong saya panas juga. Masa orang lain berdiri, saya gak berdiri? Katanya. Ini bukan bicara dia, tapi untuk kasih motivasi. Dia ngomong gini, dia kan rumah makan. Pokoknya 2 hari mulai besok, omset saya, keuntungan dari penjualan dari rumah makan saya, 2 hari itu mau saya sedekahin. Alhamdulillah. Komitmennya kayak gitu, nggak apa-apa, mesti uang Pak. Atau apa, pokoknya di rumah ada apa dia sedekahin. Itu untuk apa? Untuk Anda, bukan untuk saya. Nih, ini manfaatnya sedekah. Dengan sedekah Anda yang terbaik, di situ sebenarnya Allah menurunkan ribuan malaikat untuk memberesin masalah-masalah kita. Di balik kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Bapak Ibu sekali lagi ilmunya. Kalau saya jatuhin pointer ini, jatuh nggak? Sama seperti Anda. Ini ilmu pasti nggak? Kalau saya naikin pasti jatuh. Sama seperti Anda. Kalau Anda bisa, saya jamin Anda pasti sukses. Pertanyaannya Anda mau berusaha atau tidak, paham? Terus yang kedua, berusaha Anda pakai cara Allah, pakai cara saya takutnya itu aja. Makanya kalau Bapak Ibu dengan cara-caranya Allah, contoh gini, kalau Bapak Ibu mau cara-caranya Allah, ada di surat Al-Imran 17, coba Bapak buka. Itu secara mutlak kalau Anda menjadi pengusaha. Yang bawa Quran, coba dibaca, biar yang lain dengar. Ibu-ibu, nih tak kenalin, ini anaknya Bu Barokah. Nih, cantik, muda, kan? Belum nikah loh, siapa yang belum nikah sih? Saya semua tak suruh promo. Ayo Mbak, ketemu? Udah ketemu? Di Al-Imran ayat 17. Ayo Bu. Ayat 17. Ayat Imran ayat 17. Ada mic lagi? Ini Mbak. Mbak. Tes. Ini aja. Pelan-pelan aja. Ya, silakan. Yaitu orang-orang sabar. Sebentar, biar jelasin. Pertama, syarat mutlak jadi pengusaha muslim harus sabar. Terus kedua, Yang benar. benar, ya. Sidik terus Yang tetap taat. taat, waktunya sholat, waktunya kerja, terus Yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. tuh. Jadi separuh keuntungan bisnis Bapak gunakan untuk jihad, bangun masjid, panti asuhan, kegiatan sosial, baksos dan sebagainya. Terus Dan yang memohon ampun di waktu sahur. tuh, istighfarul fil asar. Makanya Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu habis tahajud, Bapak Ibu mulai hari ini perbesar impian Anda. Contohnya gini. Nih. Ya Allah, tadi Bapak yang bisa air minum ya Pak. Bapak berdoa sehabis sholat tahajud, ya Allah, angkat derajat kami. Angkat derajat kami jadi pengusaha sukses. Itu setiap kali tahajud ya Pak. Angkat derajat kami dan punya penghasilan, bukan omset Pak. Punya penghasilan bersih 1 miliar. Latihan sampai tercapai, doa bulan depannya di luar. Ya Allah, semoga mulai besok saya bisa sedekah 1 miliar. Itu yang keren. Itu teman-teman saya udah mulai posting kayak gitu Pak. Postingannya gak banyak-banyak sih. Bulan depan saya target bisa sedekah 10 juta. Kalau sedekah 10 juta, masa sih pemasukan dari 10 juta, betul nggak? Mindsetnya dibalik ke otak kanan Pak. Kalau ngejarnya sedekah, pasti pemasukan gede. Itu aja jaminannya Pak. Dibalik lagi. Terus banyakin istighfar, ya Allah. Terus buat proposal, tapi tertulis. Nah, tatkala ada tertulis, pokoknya ya Allah, Bapak tadi ingin punya pengembangan kemana-kemana, boleh Pak. Tapi tulisan itu bahwa banyak istighfar, terus Bapak afirmasi. Ini kekuatan dari hayal Pak. Hayal tapi yang positif. Bapak bayangin, ada cabang di Gresik, cabang di Kediri, di Madiun, luar biasa. Contoh tadi saya ngomong ke Bapak Barokah, kita mau ada seminar di Madiun. Itu kalau nggak salah baru 1 orang. Ayo Anda sponsori. Mumpung belum banyak di Madiun. Di Madiun cuma ada 2-3 orang anggota, tapi nggak aktif. Nah, kalau Bapak di sini mau terjun ke Madiun, ayo. Itu semua rekening saham Anda untuk Anda. Orang-orang yang tahu visi Bapak Ibu, termasuk Malang, ayo. Malang itu
Ada tapi rada pasif. Ayo ada yang bergerak di sini. Sudah baik jadi pelopor kebaikan. Contoh Bandung, Pak. Bandung udah sukses. Bandung punya grup 200 anggota MI. Semua Jawa Barat dia kuasai. Kemarin di Obat Pangandaran itu satu bus ke Pangandaran, Pak. MC-nya yang jaganya semua dari Bandung. Tapi endingnya ya mereka tujuannya jalan-jalan juga. Malah berenang. Tapi ya refreshing, tapi itu luar biasa gitu loh. Pangandaran itu rumah saya kebetulan. Terus Tasik kemana, dan yang luar biasa kemarin mereka itu bersinergi. Waktu acara di Bandung kemarin, tim Jakarta datang, dari Tasik datang, penghargaannya luar biasa itu. Nah besok ini yang tuan rumah Lamongan mana? Malah nggak ada. Bapak 1, 2, 3. Nah besok kalau kayak di, tapi ke depan nggak perlu sekarang. Ke depan itu Bapak Ibu, itu setiap ada yang sponsor itu dikasih piagam. Nanti ada tanda tangan situ untuk para sponsor. Terus ada penghargaan khusus, ya door prize atau apa kepada tamu-tamu IPI yang dari luar kota gitu loh. Dari Tasik siapa maju ke depan, dari Jakarta siapa, itu ada penghargaan tersendiri. Jadi ada penghargaan ya. Saya mau cerita tentang Frans Slajak. Frans Slajak itu gini, dia ikuti kompetisi astronot untuk terbang kolang-kaling ke bulan. Dia ikut 343.000 orang yang berkompetisi. Tapi di kompetisi yang ke-100 luar biasa dia ditolak dan tidak masuk kualifikasi. Bapak Ibu, kalau di Surabaya ada universitas terbaik apa? UNER, contohnya UNER. Bapak Ibu pernah nggak masuk ingin ke UNER tapi Anda ditolak dan Anda nggak lulus? Iya rasanya Pak. Kurang ajar kan? Kalau di Jogja UGM ya. Bapak Ibu hati-hati dengan mungkin impian Anda. Pernah ngalamin, saya kepingin usaha ini kok gagal, kok gak diterima. Kalau itu sudah kuncinya satu, berbaik sangka. Apa yang terjadi? Dari dia bersepuluh berjejer melihat persiapan untuk peluncuran pesawat karena dia kayak dia nggak terima, langsung kualifikasi, dia nongkrong aja dan penuh kekecewaan. Coba saya di pesawat itu kan gitu, biasa kayak gitu kan kita. Apa yang terjadi? Kalau meluncur baru 100 meter, baru 10 menit pesawat itu meledak. Apa maknanya? Nih, yang terjadi, ya Allah, kalau saya mungkin di pesawat itu, saya mungkin peserta yang meninggal. Kenapa saya ditolak? Berarti saya harus sukses di bidang yang lain. Paham? Anda hari ini gak masuk Airlangga, UNER, UGM, tapi Anda masuk di universitas lain. Contoh Bapak Ibu, saya kepingin UGM ditolak, masuknya di UIN, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, dulu namanya IAIN, jurusan tafsir hadis, orang tokoh, tapi yo kayak gini jadinya, tidak apa-apa. Terus, tahu Abraham Lincoln? Bapak Ibu sekali lagi, kalau Anda ingin sukses, buatlah vibrasi. Mas maju ke depan. Ini untuk sukses sekali lagi Pak. Mas siapa namanya? Mas Falah. Iya. Salaman dulu. Coba perhatikan cara salaman. Kok gemeteran sih gitu? Salaman sama saya. Ustaz kan. Kok gemeteran tuh santai aja gitu. Gini, Mas Falah, Anda ini ganteng, Anda sukses luar biasa. Saya ingin belajar dengan Anda. Loh, lihat vibrasi saya positif kan, ngasih motivasi. Apa perasaannya? Senang ya. Lihat, itu yang dilakukan oleh Abraham Lincoln. Silahkan duduk Pak. Itu yang disebut vibrasi. Para bapak-bapak, Anda pulang ke rumah ngomong baik-baik. Istriku tuh kok cantik sekali hari ini. Vibrasinya positif Pak. Suami jarang-jarang pasti ada maunya. Sekali lagi Pak, Anda tersenyum ke orang lain. Bapak tersenyum, saya tersenyum. Vibrasinya positif nggak? Semakin Anda melahirkan vibrasi positif, semakin cepat Anda dapat kun fayakun. Kun fayakun, rezeki itu tidak hadir dapat sama orang yang stres, paham? Jadi kalau Bapak hari ini belum lunas, tidak apa-apa. Yang penting vibrasi positif sudah dapat, vibrasi Islam sudah dapat. Abraham Lincoln dulu, waduh, Mas, kau ini ireng, elek dan sebagainya. Pokoknya dielelein gitu. Dikritik, wah Pak Ilmu. Dulu, makanya dia nggak jadi presiden. Tapi mindsetnya diubah. Wah, tadi masalahnya ini masih muda ya, ganteng, udah sukses lagi. Enak kan? Dia lebih menghargai lawannya. Dan karena lawan lebih menghargai, orang lain juga menghargai dia, betul nggak? Akhirnya dia kepilih jadi seorang presiden. Anda jadi kepala RT, gampang. Hargai orang lain, maka Anda akan dihargai. Itu kunci suksesnya. Lihat, ini ilmu pemaknaan spesial untuk anggota. Cara memperluas, gunakan lebih banyak sudut pandang. Terus gunakan rentang waktu
dan lihat gambar yang besar, melihat ke yang kecil. Cari pemaknaan contoh. Saya kasih contoh lagi. Bu Barokah punya karyawan 10. Taruh karanya ibu ini. Ibu ini kebetulan Pak suka omset luar biasa. Ujung-ujung dia keluar, sakit hati enggak? Sakit hati. Leaderku ini keluar, kalau Anda masuk multi level ya. Kalau leaderku keluar malah masuk multi level lain, gimana dirimu ini? Hancur hati. Hati-hati kalau Anda di bidang network, di bidang perusahaan, ada karyawan yang, Anda pokoknya orang yang baik, telaten kok keluar, ujung-ujung keluar gitu kan, ada sakit hati. Percepatkanlah, ikhlaskan dia pergi, karena Allah mempersiapkan yang the best of the best lebih dari dia. Tapi kalau Anda merasa, kebayang gitu, galau kan, kayak Anda habis cerai gitu, suamiku kenapa mau menceraikan aku? Kalau Anda nggak ikhlasin, orang terbaik sebenarnya mau hadir dari hidup Anda, tapi Anda tolak karena keikhlasan Anda, belum keikhlasan Anda. Paham Pak? Semakin Anda mempercepat suatu masalah, semakin cepat Allah kasih mudahkan kun fayakun. Itu kunci suksesnya. Terus, terakhir, selesai. Berapa menit lagi maghrib? 10 menit lagi. Oke, ada yang mau nanya? Silakan. Boleh Pak. Iya Pak. Iya. Boleh ke belakang. Udah Pak, udah. Terima kasih. Tadi Ustaz menerangkan mengenai masalah riba. Ya. Saya kebetulan PNS. Kalau nanti saya itu ragu antara gaji saya itu bagaimana. PNS, pegawai negeri sipil. Udah berapa tahun? Mulai 2003. Oke, yang menjadi Bapak ragu apa? Di posisi apa? Gajinya itu. Nah, Gajinya kemudian guru Bapak, guru atau apa? Kesehatan Pak. Oh, kesehatan. Nah, ya. terus? Kebetulan ya selama ini PNS kita tahu bahwa jarang yang pas waktu ya. Jadi sering terlambat dan pulang lebih awal gitu. Bapak umur berapa? Saya 45. 45. Besok saya bahas. Udah pernah ikut seminar saya? Belum. Pantes. Besok pas 45 itu mulai berhenti jadi PNS. Bener Pak, di seminar itu. Ini kalau Bapak kepingin jadi pengusaha, kecuali Bapak mau istiqomah jadi PNS, silahkan. Saya PNS plus ada usaha di wira swasta plus Oke. PNS. Terus? Kenapa? Terus lanjutkan lagi Pak. Itu tadi yang saya pertanyakan, yang gaji saya itu bagaimana? Berkaitan dengan apa termasuk? Ya, jangan tahu sendiri ya, sumber dari penggajian PNS itu kan bisa dari diskotik, bisa dari apapun gitu. Jadi Pak, saya tadi dengan menyampaikan, saya tuh awalnya begini Pak. Kemarin pas saya jadi kepala di sebuah UPTD Pak ya. Jadi saya kemarin terakhir itu sempat rame, istilahnya pada saat rapat itu rame mengenai masalah koperasi. Ya, mengenai masalah koperasi, waktu itu ada staf saya yang kebetulan butuh sampai nangis gitu ya. Koperasi itu sudah saya buat lebih kurang setengah tahun yang lalu. Ternyata ada sebagian staf yang tadi berbicara mengenai masalah riba, kemudian saya stop sementara. Akhirnya salah satu staf itu tidak bisa pinjam di koperasi, padahal dia kebutuhannya mendesak. Dan pada saat itu saya putuskan langsung Pak, besok koperasi harus hidup, gitu. Saya tuh bingung, ini riba apa enggak? Dan gaji saya riba apa enggak? Koperasi saya riba apa enggak? Soalnya pasti tadi disampaikan hutang 1.000, ya bukan 1.000 Pak nanti Pak. Ya di tempat saya itu kalau 1 juta nanti dipotong 50.000, ya. Tapi nanti peruntukannya untuk anggota sendiri. Ya. Yang saya tanya sebenarnya gaji saya itu loh, riba apa enggak? Ya. Dengan sumber penggajian yang seperti itu, kemudian sementara ini ya alhamdulillah mulai tanggal 1 kemarin sudah ada ceklok Pak. Jadi saya agak tenang, ya. Agak tenang dalam arti saya akan insya Allah mengikuti ceklok itu, artinya saya sudah tidak misalnya korupsi waktu, ya. Yang selama ini saya korupsi waktu Pak. Saya pernah sempat bertanya pada staf saya, siapa yang mau pensiun? Saya Pak. Pernah kan jenengan dalam 1 hari persis masuk jam 7 pulang jam 2? Tidak pernah. Itu sama dengan saya Pak. Saya bilang begitu. Saya tuh bingung. Saya harus bagaimana ini?